Baik, sebulan belakangan kita melihat pertempuran di Ukraina, di mana Rusia menyerang Ukraina yang negaranya jauh lebih kecil, negara lepasan Rusia juga dulunya, dan ternyata hampir sebulan Rusia tidak bisa menguasai Ukraina. Jadi ini menarik sekali sih sebenarnya kalau buat saya. Dari sisi teknologi ya, bukan dari sisi politik sih. Dari sisi teknologi, Rusia punya pasukan yang besar sekali, tanknya ribuan barangkali, armor vehicle-nya juga ribuan, tentaranya ratusan ribu, bisa ditahan oleh Ukraina yang pada saat ini barangkali TNI AU-nya, angkatan udaranya sudah dilumpuhkan, tapi mereka bisa mengalahkan. Kalau kita lihat di video-videonya juga, ini ada banyak tank segala macam dihancurin sama Ukraina semua dari darat, dan ini kondisi hancurnya segala macam bisa kita lihatlah di YouTube semua. Nah, yang menarik dari saya adalah teknologi apa yang dipakai buat melakukan itu semua. Tentunya kita akan ngelihat ini ya, salah satu yang beken adalah Javelin ini, pakai rudal mereka, dan rudalnya itu dipanggul sama orang-orang ini. Dan satu lagi yang juga menarik adalah Stinger. Stinger ini buat pesawat, kalau rudal bisa buat di darat, yang ini buat pesawat nih Stinger. Tapi rudal juga bisa, ini juga bisa, ini darat nih. Oke. Jadi dia apa sih, cara kerjanya kayak gini sih. Jadi dia terbang ke atas terus jatuh lagi ke bawah, gitu ya. Jadi cara mainnya gini dia sebenarnya. Jadi kayak artillery sih sebenarnya. Di samping itu juga si Ukraine juga dapat banyak peralatan yang ditinggalkan oleh pasukan Rusia yang dihancurkan, seperti RPG segala macam. Jadi mereka bisa menggunakan amunisi itu. Dan yang menarik satu lagi yang buat saya sangat menarik adalah ini sebenarnya, drone. Drone ini buatan Turki, Bayraktar TB2 ini buatan Turki, jauh lebih murah daripada drone Amerika, dan murah tuh tetap aja $1 miliar. Murahnya mahal ya. Tapi ini jadi menarik karena kita sebenarnya pakai alat-alat untuk pertahanan. Perhatikan baik-baik, kita pakai peralatan yang kecil-kecil, semuanya pakai komputer. Nah, ini kuncinya dari situ nih. Peralatan kecil-kecil, komputer kontrol, ini juga kecil, komputer kontrol, ini ada komputernya semua. Jadi tinggal dilepas, nanti misalnya bisa mengarahkan ke sasaran pakai komputer. Yang ini semua dikontrol dari jauh semuanya. Dan juga satu lagi kalau nggak salah Taiwan juga drone for Ukraine. Jadi Taiwan juga mengirimkan drone buat Ukraine. Ini drone-nya buat mengarahkan pasukan artileri segala macam. Jadi yang menarik di sini, kemenangan sebuah negara kecil itu bisa dilakukan ke penyerang yang besar jika kita menggunakan teknologi-teknologi seperti ini. Nah, ini jadi menarik. Indonesia tidak mungkin punya satuan alutsista seperti Rusia atau Amerika yang besar, tapi untuk mempertahankan diri kita bisa pakai peralatan yang seperti ini semua nih. Oke. Oleh karena itu saya pikir kalau negara kita serius, kita harus mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia terutama, dan para peneliti-peneliti di bidang-bidang seperti ini, seperti Internet of Things, robotik, artificial intelligence, machine learning. Dan ini kayak ini kan mereka juga melakukan deep learning untuk menganalisa sasaran, dan ini perlu banget. Dan ini kita tidak akan transparan ke negara lain sebagai suatu threat, suatu ancaman. Kita tidak akan mengancam Malaysia, Singapura, Australia dan sebagainya, karena ini bukan ancaman. Ini buat teknologi untuk pertahanan, untuk bertahan. Jadi buat mereka juga kita oke ngembangin seperti ini. Dan yang lain menarik, kalau kita bisa mengembangkan seperti ini, kita bisa ekspor teknologinya ke negara lain yang membutuhkan. Ya kayak ini Taiwan, dia kategorinya ekspor teknologi sih sebenarnya. Ini kayak ini Turki, ini ekspor teknologi. Akibatnya apa yang terjadi? Kita bisa jadi devisa negara sih sebenarnya, gitu. Ya pikiran ini aja sih. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbayang maksud saya. Jadi dalam mengembangkan teknologi pertahanan,
kita tidak harus fokus pada teknologi untuk melakukan serangan, tapi justru teknologi-teknologi seperti ini. Walaupun si Bayraktar TB2 ini bisa dipakai nyerang ya, karena dipasangin misail di sini, jadi bisa buat nyerang sih sebenarnya. Cuman kalau yang ini jelas bukan nyerang, kalau ini buat mengarahkan artillery dan sebagainya, gitu. Oke, Ups, ini ada. Myanmar drone war. Sekarang perangnya udah pakai drone sih. Ini nih, selalu baliknya ke Turki. Jadi drone yang laku Turki malahan, bukan Amerika. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan lah dari perang Ukraine lawan Rusia. Teknologi seperti apa yang perlu kita adopsi di Indonesia untuk pertahanan.